Oke, kita buka dengan pantun dulu ya. Ke pameran menonton orkes. Cakep. Selamat datang di Treasury Podcast. Yeay. Halo Mitra 038, welcome back to our tripod, Treasury Podcast. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan zona integritas dan perjalanan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, khususnya dengan sosok yang luar biasa nih, di KPPN Mataram. Beliau adalah Kepala KPPN Mataram, yaitu Bapak Khairul Anam atau akrab disapa Pak Coy ya Pak? Iya, Siap. Pak Coy. Tapi bukan sayuran ya Mbak ya? Iya Pak, bukan Pak Coy tapi Pak Coy Pak ya. Coy. Dan beliau merupakan sosok pemimpin yang telah menorehkan banyak prestasi di berbagai wilayah di Indonesia. Luar biasa sekali, mulai dari Jakarta hingga Marisa, dan kali ini memimpin transformasi di KPPN Mataram. Oke, boleh mungkin saya bertanya sedikit nih Pak Coy. Sedikit perjalanan Bapak hingga menjadi Kepala KPPN Mataram. Terima kasih Mbak Elin. Pertama saya ucapkan kepada Mitra 038, saya mengucapkan selamat menikmati acara ini. Saya berharap mudah-mudahan Mitra 038 nanti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari acara ini. Oke Mbak Elin, kalau bicara terkait dengan perjalanan hidup saya perjalanan pendidikan sejak SD sampai dengan SMA saya laksanakan atau saya nikmati di Kota Angin. Di Kota Angin itu di mana Pak? Kota Nganjuk. Nganjuk. Jadi Nganjuk itu satu kota yang anginnya luar biasa memang. Kencang ya Pak ya? Kencang. Maka dinamakan sebagai Kota Angin. SD sampai dengan SMA. Nah, kemudian dari SMA saya lulus tahun 89, terus melanjutkan ke Prodip STAN. Diploma 3 Pak? Diploma 3, anggaran waktu itu. Ya, Diploma 3 anggaran STAN ya Pak ya? Dan lulus 92. Dari situ penempatan awal, setelah lulus dari Prodip anggaran, tahun 92 saya lulus, penempatan langsung di Kota Samarinda. Di penempatan Samarinda. Jauh dari home base Bapak? Iya, jauh di Kalimantan Timur. Ini pengalaman yang luar biasa pertama saya di Samarinda. Dan di Samarinda saya mendapatkan jodoh, namanya Ida. Jadi bukan Samarinda lagi Mbak. Tapi Samarida? Sama Ida. Oh sama Ida. Ya sama Ida. Nah 92 sampai 97 saya bertugas di KTUA waktu itu, Kantor Tata Usaha Anggaran. Kemudian pindah ke KPPN, masih Samarinda. Di KPPN hanya 7 bulan. 7 bulan. Selanjutnya pindah ke ibu kota, di sana 15 tahun saya di kantor pusat. Kantor pusat kalau boleh tahu di direktorat mana Ya. Pak, di bagian mana saja? Pertama saya di Direktorat Pelaksanaan Anggaran di PA, kemudian saya pindah lagi di Sesdijen, jadi Sesdijen pindah lagi ke PA lagi. Nah setelah itu di tahun sekitar 2011 saya promosi pindah ke Sumbawa Besar. Oh sempat di Sumbawa ya Pak? Iya, 2011 sampai 2013. Balik lagi ke Jawa di KPPN Bojonegoro. Di situ 3 tahun 8 bulan. Kemudian geser ke KPPN Mojokerto 3 tahun 8 bulan juga. Geser ke KPPN Denpasar. Nah habis itu promosi ke Marisa. Marisa itu manis, rindu, dan sayang. Asik. Dicatat ya, Marisa, manis, rindu, dan sayang. Oke, di sana 3 tahun 2 bulan. Kemudian alhamdulillah ditempatkan ke Mataram. Dan sekarang sampai saat terhitung sejak Juli ya Pak ya? 23 Juni. 23 Juni, mohon maaf, 23 Juni 2025 ya Pak ya? Sampai sekarang. Luar biasa itu sekali perjalanan saya sehingga ketemu teman-teman di KPPN Mataram. Dan tentunya menyapa Mitra 038 yang saat ini sedang menyaksikan. Yeah. Baik Bapak, tadi melihat perjalanan Bapak
di instansi pemerintah. Nah, bicara tentang instansi pemerintah tentu tidak lepas dari zona integritas dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mungkin bisa sharing ke kita nih Pak, apa sih WBBM itu dan bagaimana proses di WBBM tersebut? Ya. Kalau bicara WBK dan WBBM, sedikit saya ceritakan kalau di KPPN Mataram ini kalau tidak salah 2019 sudah mencapai WBK. Nah, kemudian perjalanannya sampai hampir 2 kali untuk menuju WBBM meskipun gagal. Namun insya Allah di 2025 ini kami bertekad untuk menggapai WBBM. Namun sebelumnya saya sampaikan apa itu WBK dan apa itu WBBM. Tentunya kalau bicara masalah WBK yaitu adalah wilayah bersih dari korupsi. Jadi ada kalimat darinya. Oh iya. Jadi bukan wilayah bersih bebas korupsi, tapi bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi. Siap. Sekali lagi WBK adalah wilayah bebas dari korupsi. Nah, itu merupakan satu predikat dari sebuah unit ya yang diperoleh oleh sebuah instansi ketika dia sudah memenuhi beberapa pengungkit ya. Dari 6 pengungkit ya itu dia bisa mencapai, dan yang terpenting adalah ketika wilayah itu memang dinyatakan oleh tim penilai merupakan wilayah yang memang bebas, tidak ada korupsi dan integritasnya dijamin di situ, sehingga dia berhak untuk mendapatkan predikat WBK. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan predikat yang lebih tinggi kita kenal dengan namanya WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Ini merupakan satu tindak lanjut atau perkembangan dari WBK. Nah, hal yang menarik di mana sebuah instansi itu ingin mendapatkan WBBM, dia harus memenuhi salah satunya adalah selain daripada bebas dari korupsi adalah dia memberikan satu layanan yang prima. Ya, makanya kalau dia sudah dari bebas dari korupsi, kemudian dia bisa memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder, maka kalau dia memang lolos dari tim penilai, maka dia berhak untuk mendapatkan predikat WBBM. Sekilas seperti itu terkait dengan WBK WBM. Oke, mungkin boleh dijelaskan ke kita sih Pak, apa sih pentingnya title itu untuk instansi pemerintah? Oke. Sekali lagi WBK WBBM tidak hanya sebuah predikat ya, tapi ini merupakan satu proses ya, proses yang berkelanjutan dengan tujuan agar nanti WBK WBBM dengan predikat WBK WBBM itu instansi tersebut nanti bisa memberikan satu layanan manfaat yang besar kepada stakeholder. Jadi sekali lagi dia bisa menciptakan satu sebuah generasi ya yang mampu memberikan layanan yang prima, dan ini tentunya nanti akan bisa memberikan manfaat yang besar kepada stakeholder. Jadi sekali lagi ini bukan hanya sebuah seremonial, tapi merupakan satu tindakan yang terus berkelanjutan dengan tujuan adalah untuk memberikan pelayanan yang prima sehingga nanti akan berdampak kepada tatanan birokrasi yang berintegritas, kemudian pelayanan yang prima, dan bahkan nanti bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada stakeholder, bahkan nanti kepada masyarakat luas. Seperti itu. Maka itulah pentingnya kita mendapatkan predikat WBK WBBM. Sekali lagi saya tekankan, bukan hanya seremonial, tapi adalah sebuah tindakan nyata yang berkelanjutan. Siap, luar biasa. Dan bicara tadi tentang predikat WBBM, nah saat ini kan KPPN Mataram sedang dalam tahap penilaian WBBM nih Pak. Kira-kira apa saja langkah-langkah strategis yang telah dilakukan? Baik, makasih Mbak Elin. KPPN Mataram memang saat ini sedang dalam proses penilaian untuk mendapatkan predikat WBBM. Nah, beberapa langkah yang telah kami lakukan saat ini adalah pertama, kita membuat satu komitmen bersama di mana telah ditandatangani bersama, komitmen bersama dengan seluruh pegawai yang ada di KPPN Mataram, di mana ini adalah kunci awal. Ketika tidak ada satu komitmen muhal ya akan mendapatkan WBBM. Makanya saya dengan teman-teman perlu ada sebuah komitmen bersama, penandatanganan
integritas, penandatangan komitmen bersama untuk mewujudkan BBBM. Ini penting. Dan selanjutnya kami juga ada satu tim ini yang harus kita bangun dengan adanya tim berupa SK yang akan mempersiapkan BBM. Ini dalam rangka untuk bagaimana teman-teman itu nanti dia memahami tugas apa dia bagian koordinator pengungkit apa. Ini harus kita tetapkan dengan satu keputusan dari kami. Dan ini sudah terbentuk. Selanjutnya kami juga melakukan satu langkah yang dimana kegiatan-kegiatan baik untuk persiapan dari sarana prasarana, kemudian kita juga menyiapkan kesiapan dari teman-teman itu nanti di dalam pada saat akan menghadapi tim penilai. Dan itu kita siapkan semua dan langkah-langkah itu terus kita lakukan. Dan dimana saat ini kami tidak berhenti. Ya. Namun sekali lagi Mbak Elin, ini bukan hanya sebuah seremonial dan sebenarnya itu memang sudah tugas kita yang kita lakukan sehari-hari. Ya, namun perlu kita perlu kita manage, perlu kita wujudkan dalam satu dokumen dan sebagainya. Ini kita siapkan semuanya dan saya yakin di tahun 2025 ini kita optimis insya Allah ya akan mendapatkan Bismillah dengan mendapatkan predikat BBM. Siap, gitu, Mbak Elin. Luar biasa sekali dan tentunya Pak dari langkah-langkah yang telah dilaksanakan dan ini akan terus berlanjut ya Pak ya. Kira-kira tantangan apa Pak yang dirasakan dalam menghadapi penilaian BBM ini? Ya, tentunya setiap kita mengambil satu atau ingin mencapai satu predikat pasti ada sebuah tantangan. Yang namanya hidup kan ada tantangan kan, dan itu harus kita hadapi semuanya itu. Nah, tantangan yang bukan terberat barangkali, dan itu memang semua dirasakan oleh setiap pegawai atau sebuah institusi untuk menghadapi BBM. Secara pribadi bagi saya adalah tantangan itu yang pertama adalah bagaimana memang pegawai itu benar-benar memahami BBM itu, sekali lagi memahamkan bahwasanya BBM itu memerlukan satu komitmen dan yang terpenting adalah sikap yang memiliki integritas. Itu bagi saya integritas itu penting dan saya yakin kalau boleh dinilai di sini semualah itu sudah memiliki integritas yang tinggi ya. Bagi saya itu bukan satu hal yang yang berat atau seperti apa, tidak, tapi memang itu sudah sewajarnya, sudah selayaknya teman-teman harus memiliki integritas. Dan saya pikir karena kita ini sudah terbiasa dengan sikap seperti itu, ya, melayani dengan baik, kemudian sarana prasarana yang kami sediakan dengan baik, bagi saya tantangan saat ini saya pikir tidak akan tetap kita hadapi, tidak akan menghambat. Saya pikir seperti itu. Meskipun nanti banyak tantangannya, tapi saya pikir semua itu akan kita jalani. Dan kalau sudah ada komitmen, saya pikir aman-aman saja. Siap. Mungkin terakhir ini Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat, khususnya generasi muda, terkait kontribusi dalam birokrasi yang bersih, Pak? Oke, teman-teman muda, khususnya di wilayah NTB, saya berharap miliki jiwa integritas yang tinggi. Sebab ketika Anda tidak memiliki sifat integritas, ya, tidak memiliki sifat kejujuran, maka kalian akan menghadapi kehidupan ini sebuah kehidupan yang ya tentunya tidak membahagiakan. Ya. Maka daripada itu mulai sekarang latihan untuk menjadi orang yang disiplin. Disiplin waktu itu penting sekali. Dan sekali lagi ya, pegang integritas. Tanamkan integritas itu dalam hati Anda. Ada ungkapan Mbak Elin, tanamkan integritas di dalam hati Anda, maka dia akan tegak, dia akan tumbuh, dia akan kokoh di negara ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman para pemuda, generasi bangsa, saya berharap jadilah orang yang jujur. Kalau Anda jujur, maka negara akan makmur. Begitu Mbak Elin. Siap.
Dan pesan untuk menutup tripod kali ini, bahwa BBM bukan hanya sebuah predikat yang wujud nyata integritas atas ketulusan hati dan pelayanan tak terbatas. Saya Baik Elina pamit undur diri dan sampai jumpa di tripod berikutnya. Yeay, dadah.